Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humiatul Kosia. Saya dari Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yang akan aku bahas yaitu tentang sistem reproduksi pada wanita. Pada bagian eksternal, yaitu ada klitoris, merupakan organ kecil dengan banyak ujung saraf yang sangat sensitif. Nah, berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual pada wanita. Kedua yaitu ada labia minora, merupakan lipatan kulit tipis di dalam labia mayora yang berfungsi untuk melindungi vagina dan menjaga kelembaban pada area tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada labia mayora, merupakan lipatan kulit luar yang melindungi struktur genitila eksternal serta membantu melindungi atau mengurangi resiko infeksi. Yang keempat yaitu ada vagina yang berfungsi sebagai jalan masuknya sperma dan jalan keluar menstruasi dan saluran perkemihan. Nah, yang kelima yaitu ada urethral opening, merupakan tempat keluarnya urin dari tubuh. Dan yang keenam yaitu ada vestibul, mengandung kelenjar yang menghasilkan cairan untuk kelembaban dan pelumasan. Dan yang terakhir yaitu ada hymen, lapisan tipis yang dapat robek atau menipis karena aktivitas. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi vagina dari infeksi selama masa perkembangan awal. Nah, selanjutnya yaitu bagian internal pada reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada uterus atau biasa disebut dengan rahim. Nah, ini tuh merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan dan berkontraksi untuk membantu persalinan. Selanjutnya yaitu ada myometrium, merupakan lapisan otot pada dinding rahim yang berfungsi untuk berkontraksi selama persalinan dan menstruasi. Terus ada endometrium, merupakan lapisan dalam rahim yang menebal sebagai persiapan untuk implantasi embrio. Jadi, jika kita tidak hamil, maka lapisan dinding ini akan meluruh saat kita menstruasi. Terus yaitu ada vagina. Nah, vagina merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai jalan keluarnya menstruasi, terus ada jalur persalinan, dan tempat masuknya sperma. Selanjutnya yaitu ada serviks. Nah, serviks merupakan bagian bawah rahim yang membuka ke arah vagina, berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim dan menghasilkan lendir untuk menghasilkan atau untuk memudahkan dan menghambat pergerakan sperma. Selanjutnya yaitu ada ovarium. Nah, ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Dan terakhir yaitu ada tuba fallopi, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, tempat bertemunya sperma dan sel telur untuk pembuahan. Jadi ini tuh kayak tempat bertemunya sel telur sama sel sperma. Jadi kalau misalkan ini bertemu, maka akan terjadi pembuahan di rahim. Selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi pada pria, bagian internal dan eksternal. Yang pertama yaitu ada kandung kemih. Nah, ini tuh menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi kandung kemih itu kayak tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Terus selanjutnya ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang melindungi dan mendukung sperma dalam ejakulasi. Terus ada uretra saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma dari tubuh. Jadi saluran uretra itu kayak selangnya gitu loh, selang untuk mengeluarkan urin dan sperma saat ejakulasi pada pria. Selanjutnya yaitu ada vas deferens, mengalirkan sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Terus ada testis. Nah, testis ini menghasilkan sperma dan hormon
testosteron. Jadi tempat menghasilkan atau tempat terjadinya pembentukan sperma itu adanya di testis. Terus ada skortum. Nah, skortum adalah kantung yang melindungi dan menjaga suhu testis agar optimal untuk produksi sperma. Terus ada kepala penis atau biasa disebut dengan glans penis, yaitu bagian ujung penis yang sensitif berperan dalam stimulasi seksual. Terus dan selanjutnya yaitu ada lubang penis atau meatus uretra, merupakan lubang di ujung penis tempat keluarnya urin dan sperma. Jadi lubangnya ini tuh tempat keluarnya sperma dan urin. Ada ureter. Kalau misalkan ureter tuh mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, kayak selangnya gitu. Terus ada vesicula seminalis, merupakan atau menghasilkan cairan yang memberi nutrisi dan membantu pergerakan sperma. Jadi ini tuh cairan untuk membantu pergerakan sperma. Terus ada kelenjar Chauffeur, yaitu menghasilkan cairan preejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan asam dari urin. Terus ada ampula vas deferens, merupakan bagian vas deferens yang melebar dan menyimpan sperma sementara sebelum ejakulasi. Jadi sebelum ejakulasi itu sperma tuh disimpan dulu di ampula vas deferens. Dan terakhir yaitu ada vas deferens, mengalirkan sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.